Insiden konyol VAR Super League tidak berfungsi. Pembuktian Tom Hai dan Eleno Renders untuk Timnas Indonesia. Klub Malaysia bajak bek andalan Timnas Indonesia. Beda kualitas jadwal Timnas Indonesia dengan rival ASEAN. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Insiden konyol VAR Super League tidak berfungsi. Liga terbaik di negeri ini lagi-lagi menjadi sorotan netizen tanah air. Bukan karena kualitasnya yang semakin membaik, namun masalah yang sama kembali terjadi hingga tercium adanya mafia. Hal itu bermula ketika laga Borneo FC versus Persis Solo menyisakan kontroversi terkait keputusan VAR soal gol yang dicetak tim tamu di babak pertama. Pada menit ke-13, sebenarnya pemain Persis Solo yakni Kodai Tanaka mampu mencetak gol usai memanfaatkan umpan Zanadin Faris. Akan tetapi, gol Kodai dianulir wasit karena hakim garis sudah mengangkat bendera tanda sudah berada di posisi offside. Di tayangan ulang televisi, terlihat jelas bola Kodai masih dalam posisi onside saat menerima umpan Zanadin. Wasit tetap menganulir gol Kodai sedangkan pertandingan terus berjalan. Sementara itu, tidak ada pula gambar dari VAR yang menunjukkan Kodai Tanaka dalam posisi offside sebelum mencetak gol. Sontak, hal tersebut memicu protes dari pelatih Persis Solo, Peter Dero. Pelatih asal Belanda itu mengunggah foto cuplikan momen Kodai yang dinyatakan offside tersebut. Tanpa caption dan kata-kata, ia hanya menambahkan tanda tanya ke dalamnya. Kapten Persis Solo, So Yamamoto, juga menyatakan protes lewat Instagram. Ia mengunggah gambar serupa dengan Peter Dero. Di konferensi pers, Peter menyayangkan keputusan wasit di menit-menit akhir laga. Peter menilai wasit seharusnya memberikan hadiah tendangan bebas kepada timnya sebelum gol terjadi karena ada pelanggaran terhadap Eki Taufik. Benariknya, Eki Taufik bahkan mengakui bahwa wasit mengatakan VAR tidak berfungsi di tengah laga tersebut. Dirusak oleh keputusan wasit ya, menurut saya, dan VAR pun wasit bilang di paruh kedua tadi tidak berfungsi dengan efektif. Jadi semua keputusan di wasit semua. Kita mau apa? Fakta tersebut membuktikan bahwa wasit masih menjadi permasalahan sepak bola tanah air. Di saat Ketum PSSI Erick Thohir ingin meningkatkan kualitas liga, namun nyatanya masih ada insiden kecurangan yang berbau mafia. Klub Malaysia bajak bek andalan Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari bek Timnas Indonesia Rizky Ridho yang masuk radar klub Malaysia. Hal itu bermula dari bocoran jurnalis Malaysia, Zulhelmi Zainal baru saja mewawancarai CEO Terengganu FC, Sheikh Farouk. Sekedar diketahui, Persija Jakarta dan Terengganu FC baru saja mengadakan kerjasama. Salah satu tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan nilai komersial klub masing-masing. Dikutip dari akun X Zulhelmi Zainal, pihaknya mengungkapkan bahwa akan ada pemain yang masuk dan Rizky Ridho menjadi nama terdepan. Rizky Ridho ke Terengganu, tulis akun @Zulhelmi Zainal 1. Sontak saja, pecinta sepak bola tanah air tidak setuju. Mereka tak rela Rizky Ridho yang merupakan salah satu bek terbaik milik Indonesia berkarir di Malaysia. Liga Super Malaysia sejatinya salah satu kompetisi terbaik di Asia saat ini, yakni menempati peringkat 9. Performa Camik Johor Darul Takzim di AFC Champions League Elite menjadi salah satu alasan kenapa peringkat Liga Malaysia cukup ciamik. Namun, Liga Super Malaysia dianggap Liga Tani karena kekuatan JDT timpang dengan klub lain. Sedangkan Terengganu FC sendiri tak pernah menjadi juara Liga Malaysia. Di klasmen sementara Liga Super Malaysia 2025-2026, kini duduk di posisi 3 dengan 10 angka, terpaut 8 poin dari JDT di puncak klasmen. Wajar saja jika netizen tanah air menolak jika Rizky Ridho menyeberang ke liga tetangga. Sebab kualitas bek kelahiran Surabaya tersebut dianggap lebih dan layak untuk ke Eropa. Atau bisa mencoba Liga Thailand terlebih dahulu untuk merasakan pengalaman sebagai pemain abroad. Pembuktian Tom Hai dan Eleno Renders untuk Timnas Indonesia. Kebugaran Tom Hai dan Eleno Renders menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia jelang berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Tom Hai dan Eleno Renders mendapatkan menit bermain penuh saat Persib mengalahkan Arema FC pada pekan ke-6 Super League 2025-2026. Selain membantu tim meraih kemenangan, keduanya juga berperan penting pada sepanjang pertandingan. Bagaimana tidak, Tom dan Eliano bermain sebagai starter dan tak tergantikan hingga akhir laga.
Keduanya konsisten membantu Persib tak kebobolan di mana Maung Bandung bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-63 karena Frans Putros mendapat kartu merah. Dengan tampil penuh melawan Arema FC, ini menjadi sinyal kebugaran Tom Hai dan Eleanor Renders meningkat. Sebelumnya, mereka hanya bermain 29 menit pada pekan kelima saat menang atas Persebaya dengan skor 1-0. Bahkan, hujatan pun datang kepada Tom Hai yang dianggap gagal beradaptasi di tanah air. Kendati begitu, keduanya masih cukup waktu, yakni sekitar 2 minggu ke depan untuk terus meningkatkan kebugaran bersama Persib sebelum membela timnas Indonesia. Tentu perkembangan Tom Hai dan Eliano menjadi kabar positif bagi Patrick Kluivert yang kerap mengandalkan keduanya. Kualitas Tom Hai yang bisa menjadi kreator lini tengah akan menjadi kunci menghadapi Irak dan Arab Saudi. Sementara fleksibilitas Eliano dalam bermain di berbagai posisi menjadi senjata rahasia di round 4 mendatang. Beda kualitas jadwal timnas Indonesia dengan rival ASEAN. Oktober 2025 akan jadi bulan penting bagi sepak bola Asia Tenggara. 4 tim besar kawasan ini, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam sama-sama turun gelanggang pada FIFA Matchday 6-14 Oktober. Bedanya, jalur yang ditempuh tidak sama. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat zona Asia dengan menghadapi Irak dan Arab Saudi. Secara peringkat FIFA, lawan-lawan timnas Indonesia jelas lebih unggul. Arab Saudi duduk di posisi 59 dunia, Irak di 58, sementara Indonesia masih di peringkat 119. Namun, peringkat hanyalah angka. Pengalaman di putaran ketiga memberi sedikit kepercayaan diri ketika skuad Garuda mampu menahan imbang 1-1 dan bahkan menang ke atas Arab Saudi. Sebaliknya, melawan Irak, catatan timnas Indonesia masih kelam, kalah 1-3 di Piala Asia 2024 dan takluk 0-2 di kualifikasi sebelumnya. Namun, itu jauh sebelum skuad Garuda mengalami perubahan dari segi kualitas pemain. Sementara itu, 3 rival ASEAN lainnya harus puas berlaga di jalur berbeda. Thailand, Malaysia, dan Vietnam turun di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Lawan mereka pun relatif lebih ringan. Thailand dijadwalkan berhadapan 2 kali dengan Taiwan di grup D, baik kandang maupun tandang. Malaysia di grup F akan melawan Laos, sementara Vietnam di grup yang sama menghadapi Nepal. Jika melihat peta kekuatan, peluang Thailand, Malaysia, dan Vietnam untuk melaju terbilang besar. Berbeda dengan timnas Indonesia yang harus melewati ujian level tertinggi Asia. Kendati begitu, Oktober ini bisa menjadi ajang pembuktian apakah Garuda benar-benar siap bersaing di panggung elit sepak bola Asia atau tidak.